Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai fitur-fitur dasar yang ada pada program aplikasi Scilab seri 552 ya. Pada video pembelajaran ini Ibu harapkan kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik dan benar, karena Scilab ini salah satu media pembelajaran untuk mata kuliah robot vision kita. Jadi alat bantunya untuk simulasi, untuk menganalisa data itu melalui Scilab ini ya. Nah, mulai pada tampilan layar sudah tampak layar utamanya ya. Jadi yang di tengah ini adalah bidang kerjanya atau konsolnya ya. Jadi di sini kita akan mengetikkan mengenai perintah-perintahnya ya, yang berhubungan dengan aritmatik gitu ya, perintah yang akan dijalankan kemudian dia akan dieksekusi di sini tepatnya. Nah, fitur lain yaitu di sebelah kiri ini ada yang namanya file browser ya. Jadi tempat file kita tuh di sini, mau import data, ekspor data di sini mau lihatnya. Nah, di sebelah kanan atas ini ada yang namanya variable browser atau tempat peubah ya. Jadi perintah yang kita masukkan di konsol ini akan inputnya atau outputnya itu akan terbaca di variable browser ini. Dan variabel ini bisa kita panggil sewaktu-waktu ya, kalau keywordnya betul. Jadi kalau misalnya di sini inputnya itu y sama dengan 5, ketika kita panggil y maka harusnya adalah nilainya adalah 5. Nah, di kolom paling bawah kanan ini adalah comment history. Ini adalah perintah-perintah yang sudah kita ketikkan di konsol ini. Jadi riwayatnya, riwayat perintahnya. Nah, di Scilab ini juga ada fitur yang namanya C-Note ya. C-Note. Nah, C-Note ini adalah tempat kita sebelum kita eksekusi gitu ya, kita tulisnya di sini dulu biar rapi gitu ya. Jadi kalau kita langsung di konsol tadi kan nanti kalau salah ketik, salah perintah itu munculnya error segala macam gitu ya. Nah, kalau di sini kita ketikkan dulu dan di sini juga bisa kita eksekusi. Kita bisa eksekusi di ini. Nah, ini untuk yang disimpannya, disimpan dulu baru dieksekusi. Ini per perintah aja ya, ini juga per perintah, ini semuanya, semua ini kita disimpan semua dan dieksekusi semuanya masing-masingnya ya. Kemudian di konsol ini juga ada fitur help ya, untuk bantuannya di sini tanda tanya ini ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui perintah-perintah itu yang betulnya seperti apa kalau kita lupa gitu ya. Misalnya nih, Ibu cari misalnya kompleks ya, bilangan kompleks. Nih kan, ini bilangan kompleksnya, perkaliannya, conjunctionnya, akarnya, bagaimana mengubah polarnya gitu ya. Ini polar nih. Nah, ini ya. Kemudian bisa juga kita ketikkan di sini matriks ya, matriks. Nah, ini matriks kondisinya matriks ya. Dan banyak lagi misalnya akar gitu ya, SQRT. Nah, ini bagaimana sih kalau kita mencari nilai akar dari X gitu ya. Jadi nulisnya gitu, Y sama dengan SQRT dalam kurung X. Nah, gitu. Itu untuk bantuan kita ya kalau misalnya kita lupa. Nah, dari sini kita flashback dulu. Apa sih sebenarnya Scilab ya? Scilab itu adalah sebenarnya bahasa ya. Jadi pemrograman yang memiliki bahasa dengan kinerja yang tinggi. Jadi untuk komputasi ya, komputasi matematika atau masalah teknik
Jadi juga di Scilab ini juga mengintegrasikan komputasi, visualisasi, analisa data, ya seperti itu. Kalau visualisasi itu misalnya kita mau cari grafik 2 dimensi, 3 dimensi, kita pakai warna gitu ya. Jadi tampilan data kita tuh lebih kompleks gitu ya, lebih bagus juga. Nah, penggunaannya macam-macam, bisa untuk bidang matematika, pembentukan algoritma, kemudian untuk sebagai analisa data seperti Ibu bilang tadi, gitu ya. Nah, sekarang Ibu contohkan perintah-perintah sederhana, misalnya untuk aritmatik sederhana ya, misalnya Ibu punya variabel panjang sama dengan 4 ya, kemudian lebar sama dengan 5. Kita masukkan perintahnya, misalnya luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Nih answernya 20. Nah ini terrecord nih di sini ya, luasnya 20, lebarnya 5, panjangnya 4 ya. Tuh, kemudian kita mau menghapus layar atau perintah yang sudah kita ketikkan itu, kita bisa ketik CLC. Nah, apakah betul kita akan membersihkan layarnya? Oke, nah kosong lagi ya. Kemudian kita misalnya masukkan perintah seperti yang Ibu bilang tadi ya, misalnya X sama dengan 3, Y sama dengan 8. Kita coba kalikan X dikali Y, 24 ya. Kemudian kita lanjutkan misalnya dengan perintah yang lain. Nah, kita manfaatkan yang fasilitas Sinode tadi. Nah, gini misalnya kita ada perintah matrik nih. Ya matrik. Nih, kita tinggal drag, copy gitu ya. Itu. Ini kalau dia ini tinggal kita ini aja. Enggak mau dia. Satu-satu berarti. Dia maunya satu-satu. Nah, tuh ya. Kalau kita masukkan matrik misalnya X sama dengan 1, 2, 3, maka akan diterjemahkannya dulu seperti ini, kolomnya, barisnya ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3, barisnya ada 1. Kemudian kita masukkan yang Y ini. Nah, ini terjemahannya. Kita tinggal masukkan perintahnya, misalnya X dikali 2 misal. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian Y transpose ya, Y min 1 misal. Nah, seperti itu. Atau kita buat Y transpose adalah transpose untuk Y. Nah, ya, jadi dari baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Atau juga kita bisa buat perintah lagi X dikali dengan Y transpose. Nah, kita dapat hasilnya. Nah, kita coba panggil lagi variabel ini ya, luas tadi ya. Kita buktikan apakah dia masih nyimpan atau enggak. Luas. Nih, luas sama dengan 20. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, dia masih menyimpan di variabel browser selagi keywordnya sama. Ya, selagi keywordnya sama. Misalnya kita mau ikan, nih luas. Nah, itu masih bisa ya. Ada yang nggak bisa, dia yang ada yang lebih sensitif itu nggak mau dia. Ya. Kemudian kita mau membuat grafik, misalnya grafik kurva atau kurva berganda ya. Ini sudah Ibu ada programnya. Copy. Ini kan ketika Ibu enter ini nggak ada tulisan apa-apa ya, berarti perintah ini sudah betul sesuai dengan aturannya gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak sesuai seperti tadi, ada yang error atau apa, nah ini berarti ada yang salah nih di sini.
perintah kita salah, dia nggak ngerti gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi perintahnya Y1. Oke, kita lanjutkan untuk yang perintah berikutnya. Ini Y1 nya ada seperti ini. Kemudian masuk perintah, kita plot dulu ininya, kurvanya apakah 3 dimensi mau 2 dimensi. Ini kebetulan 2 dimensi ya, ini 2 dimensi. Nah, keluar sudah grafiknya seperti ini ya. Kita mau kasih judul nih ya, judulnya misalnya kurva apa berganda atau kurva 2 dimensi, boleh. Kita tinggal kita ini dulu, kecilin dulu. Ini kita buat judulnya, title-nya jadi X title. Ini X title kurva berganda, atau juga bisa diganti kurva 2 dimensi, boleh gitu ya. Kita coba. Nih, sudah muncul tulisannya kurva berganda ya. Ini dia lebih atraktif ya, lebih bagus cara pembuatan kurvanya, ada warnanya gitu ya. Ininya jelas, nilai-nilai aksis dan nilai ininya ya, sumbu X dan sumbu Y nya juga jelas gitu. Ini sesuai dengan perintah kita tadi kan, dari min 1 sampai 1, jumlah yang akan di jumlah nilainya itu ada 60 tadi, ini semuanya 60 gitu. Kalau kita bisa juga untuk buat warna ya, jadi kurvanya berwarna bisa. Ini contoh kurvanya. Ini variabel Z-nya. Ya, ini color map, top color mapnya muncul. Nah, ini untuk kalau ada pengulangan dia reset lagi, CLF to reset. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini muncul nih, muncul sudah kurva berwarnanya. Nanti pilihannya ada mau warna apa aja bisa. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Oke, sekian dulu pembelajaran mengenai fitur-fitur dasar dari program Scilab ya. Ibu harap kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi mengenai program ini, sehingga menjadikan kita jadi lebih mudah ya untuk menganalisa data pada pembelajaran mata kuliah Robot Vision. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.